Warahmatullahi wabarakatuh. Coba untuk ketua kelasnya Marco, tolong disiapkan. Sudah mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Nihil ya? Oke. Hari ini kita mau belajar faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya saya mau tanya, kalau kalian sakit harus ngapain sih? Berobat, istirahat, minum obat. Jidan, Banyak berdoa. kok gitu banyak berdoa? Coba Jidan, kalau misalnya kamu sakit harusnya ngapain? Berobat. Berobat, Terus minum obat. minum, Obat. minum obat. Yusuf, Banyak berdoa. banyak berdoa, bisa sembuh ya? Bisa. Adel? Makan, kalau sakit makan, kata Adel. Nanda? Istirahat. Istirahat. Laras? Istirahat yang cukup, berobat. Istirahat cukup, berobat. Tolong Jidan handphone ya. Iya. Nisa kalau sakit harus ngapain Nisa? Berobat. Oke, istirahat yang cukup. Dinda? Berobat. Minum obat. Siapa yang belum saya tanya? Nelisa? Minum obat. Kalau misalnya ada yang punya penyakit mah di sini? Biasanya Dina obatnya seperti apa sih? Minum tomat. Minum Promak. Obat mah itu macam-macam ya? Apa aja macam-macamnya? Bukan merek yang saya tanya, bentuknya. Tablet. Tablet, terus Ada yang cair. cair. Ada lagi? Udah. Kira-kira dari tablet sama cair siapa yang paling cepat bereaksi di perut kalian? Tablet? Cair? Tablet? Cair? Yakin? Oke, untuk jawab pertanyaan kalian kita akan lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu merancang, melakukan percobaan, menyajikan hasil percobaan, dan menyimpulkan faktor pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Terus, apa sih manfaat belajar ini? Kita akan lihat efektif mana sih cair atau tablet, ya? Oke, rencana pembelajaran hari ini yang kalian lakukan pertama adalah orientasi masalah. Yang pertama, habis itu merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Terus mengumpulkan data, menguji hipotesis. Keenam, merumuskan kesimpulan. Yang terakhir, kalian nanti mempresentasikan. Sintang ambil 3 nilai. Ya. Apa? Sikap. Sikapnya apa? Berarti nanti kalau Gibran sama Iqbal sikapnya sudah satu, terlambat. Terus kognitif dan keterampilan. Silakan kalian amati gambar. Di sebelahnya itu ada tempe yang dipotong-potong, terus ada tabel dan serbuk. Kemudian kalian baca wacananya. Setelah kalian baca, kalian simpulkan. Oke, saya kasih waktunya untuk membaca dan menjawab, menyimpulkannya. Baik, kesimpulan dari gambar tersebut, berdasarkan gambar dapat disimpulkan maka semakin kecil potongan tempe, maka semakin banyak permukaan yang terdapat pada tempenya.
Jadi kami dari kelompok 4 menyimpulkan bahwa dari gambar tersebut, jika tempe sebelum dipotong itu mempunyai luas permukaan yang lebih besar, dan ketika tempe itu dipotong maka akan memiliki luas permukaan yang lebih kecil, tetapi dia lebih banyak tempenya. Luas permukaannya lebih kecil yang mana nih? Yang dipotong-potong. Oke, Iya. kalau kata kelompok 4 yang luas permukaannya yang dipotong-potong malah lebih kecil. Oke. Kami dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa berdasarkan wacana yang kami amati, bahwa tempe yang dipotong-potong biasanya lebih cepat matang karena permukaan tersebut menjadi lebih tipis sehingga jadi lebih cepat matang. Oke, yang mana yang lebih cepat matang? Yang dipotong. Oh, yang dipotong-potong. Oke. Jadi, berdasarkan wacara yang telah kita amati, kesimpulannya adalah luas permukaan yang lebih luas adalah tempe yang telah dipotong-potong dengan ukuran rusuk 2 cm. Jadi, semakin kecil tempe yang dipotong-potong, maka semakin lebar luas tempe tersebut. Oke. Jadi dari gambar yang udah kita lihat, rumusan masalahnya adalah manakah obat yang lebih cepat bereaksi apabila dikonsumsi? Oke, good. Rumusan masalah dari gambar 2 yaitu manakah obat yang lebih cepat bereaksi, obat tabletkah atau yang serbuk? Oke, good. Jadi dari gambar dari dua bentuk obat tersebut, manakah obat yang lebih efektif di dalam tubuh? Jadi dari gambar 2 kami merumuskan masalah berdasarkan gambar obat vitamin di atas, manakah yang lebih cepat bereaksi di dalam tubuh, apakah tablet ataukah serbuk? Menjawab dengan obat berbentuk serbuk lebih cepat bereaksi dalam tubuh karena mudah larut dan mudah diserap oleh tubuh karena dia memiliki bentuk yang sudah berbentuk seperti serbuk. Jadi rumusan hipotesis dari soal yang kami tanyakan tadi, obat serbuk lebih cepat dibandingkan tablet karena serbuk memiliki bidang yang lebih luas dibandingkan dengan yang berbentuk tablet. Oke, berarti yang Dari kelompok kami menyimpulkan bahwa obat yang akan lebih efektif adalah obat tablet karena obat tablet itu akan langsung masuk ke dalam tubuh dan akan terurai. Jika obat bubuk itu akan banyak nyangkut-nyangkut, Bu, gitu. Iya. Hipotesis dari kelompok kami bahwa obat vitamin yang lebih cepat bereaksi di dalam tubuh adalah obat yang berupa serbuk dikarenakan lebih cepat dicerna dibandingkan yang berbentuk tablet karena memerlukan proses penghancuran untuk mencerna di dalam tubuh. Oke, kalau masih ada. Masih ada. Langsung 3 ya? Iya. Dari ini mana yang cepat duluan? Apa ini? Oke, good. Jangan diminum ya, cuka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan percobaan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Jadi pertama-tama tadi kita udah melakukan semacam percobaan untuk membuktikan luas permukaan mana yang lebih cepat bereaksi. Data yang kita dapat dari pengamatan tersebut ya. Botol A yang berisikan vitamin redoxon CDR dengan tablet utuh, gelas B yang berisikan asam cuka dan 1 tablet yang dipotong, gelas C yang berisikan larutan asam cuka dan 1 tablet yang telah digerus, dapat membutuhkan waktu
Gelas A dengan waktu Gelas A yang berisikan 1 tablet utuh membutuhkan waktu 2 menit 13 detik untuk bisa terlarut dengan baik. Sedangkan gelas B yang berisikan 1 tablet terpotong membutuhkan waktu 2 menit 6 detik. Sedangkan gelas C adalah gelas yang paling bereaksi dengan cepat, yaitu diisi dengan 1 tablet yang sudah digerus dengan waktu 58 detik. Selanjutnya itu berdasarkan tablet hasil pengamatan pada gelas manakah yang lebih cepat habis bereaksi. Berdasarkan tabel hasil pengamatan yang telah kami lakukan, tablet yang lebih cepat habis bereaksi atau terlarut adalah gelas C dengan tablet yang telah digerus sampai halus dengan waktu 58-27 detik. Lalu pertanyaan kedua, yaitu dari data pengamatan di atas, bagaimana pengaruh besar kecilnya ukuran vitamin CDR yang digunakan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk vitamin tersebut habis bereaksi. Jadi, waktu dan luas permukaan itu sangat berpengaruh karena semakin kecil ukuran tablet dari ukuran utuh dipotong dan digerus, lebih cepat bereaksi yang digerus dengan waktu yang cepat dibanding ukuran yang utuh atau dipotong. Semakin kecil partikel yang dilarutkan, maka semakin cepat pula dia bereaksi. Pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan? Yaitu sangat berpengaruh karena tablet yang memiliki luas permukaan lebih besar akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan tablet yang memiliki luas permukaan lebih kecil. Jadi kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan adalah dengan berdasarkan teori tumbukan, pengaruh luas permukaan zat reaksi terhadap laju reaksi, yaitu semakin luas permukaan zat reaksi, maka laju reaksi akan lebih cepat. Dipengaruhi juga oleh luas permukaan bidang sentuh antar partikel terhadap laju reaksi atau pelarut. Jadi, kami mendapatkan data pengamatan yang pada tabel gelas A yang berisikan 1 tablet redoxon itu memerlukan waktu 3 menit 30 detik untuk bereaksi. Sedangkan gelas B yang berisikan 1 tablet yang dipotong-potong memerlukan waktu 3 menit 10 detik. Sedangkan di gelas C yang berisikan 1 tablet yang digerus itu memerlukan waktu 30 detik. Kemudian selanjutnya Setelah melakukan percobaan, berdasarkan tabel hasil pengamatan pada gelas manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari pengamatan kami, gelas yang cepat bereaksi yaitu pada gelas yang C, karena tabletnya sudah dihaluskan. Dari data pengamatan di atas, bagaimana pengaruh besar kecilnya ukuran vitamin redoxon yang digunakan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk vitamin redoxon habis bereaksi. Jadi, hasil reaksi yang telah dilakukan pada tablet yang telah digerus cepat berproses, hanya membutuhkan waktu 30 detik, dibandingkan pada tablet yang utuh dan dipotong-potong, yang memerlukan proses reaksi lebih lama karena membutuhkan waktu untuk mencerna di dalam tubuh selama 3 menit 30 detik. Bagaimanakah pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan? Pada tablet yang digelas, maka luas permukaannya lebih besar sehingga lebih cepat untuk bereaksi di dalam tubuh. Jadi hasil rumusan yang telah kami amati, kami menyimpulkan bahwa tablet vitamin redoxon yang telah digerus akan lebih cepat bereaksi karena luas permukaannya lebih besar, maka akan lebih cepat berproses di dalam tubuh dibandingkan pada tablet yang utuh yang bentuk permukaannya lebih padat dan membutuhkan waktu untuk proses penghancuran di dalam tubuh kita. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan yang
hasil pengamatan percobaan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Jadi dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, kami mendapatkan data bahwa pada botol A yang berisi larutan cuka dengan vitamin menghasilkan waktu 1,55 detik atau 1,55 menit atau 115 detik. Pada botol B pada botol B berisi vitamin yang telah dipotong menghasilkan waktu 1,40 menit atau 100 detik, dan pada botol C yang berisi vitamin yang telah digerus membutuhkan waktu 13 detik. Nomor 1, berdasarkan tabel hasil pengamatan di atas, pada gelas manakah yang lebih cepat bereaksi? Jadi yang lebih cepat bereaksi terdapat pada gelas C berisi vitamin CDR yang digerus. Yang 2, data pengamatan di atas, bagaimana pengaruh besar kecilnya ukuran vitamin CDR yang digunakan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk vitamin CDR habis bereaksi. Besar kecilnya vitamin CDR berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan untuk vitamin CDR habis bereaksi seperti pada hasil pengamatan perbedaan ukuran membuat waktu yang berbeda. Bagaimanakah pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan? Luas permukaan sangat berpengaruh terhadap laju reaksi terlihat dari hasil pengamatan di mana vitamin yang digerus memiliki permukaan yang lebih luas, lebih cepat bereaksi dibandingkan yang tidak digerus. Kesimpulan dari hasil percobaan kami, luas permukaan sangat mempengaruhi laju reaksi dikarenakan semakin besar luas permukaan, maka reaksi yang dihasilkan juga semakin besar sehingga laju reaksinya semakin cepat. Seperti dari hasil yang sudah kita temukan terdapat pada tabel yang digerus membutuhkan waktu 13 detik untuk larut di dalam cuka, sehingga yang lebih cepat bereaksi adalah tabel yang sudah digerus. Presentasikan hasil yang telah kami uji coba yang telah kami lakukan. Oke, yang pertama, Dari data pengamatan, botol A yang berisi asam cuka vitamin membutuhkan waktu 4 menit 20 detik. Pada botol B yang berisikan asam cuka dan vitamin dipotong-potong membutuhkan waktu 1 menit 23 detik. Dan botol C yang berisikan asam cuka dan vitamin digerus membutuhkan waktu 47 detik. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, pada gelas manakah yang lebih cepat habis bereaksi? Yang lebih cepat bereaksi adalah pada gelas C yang berisi tablet yang digerus dengan waktu 47 detik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nelisa. Dari data pengamatan di atas, bagaimana pengaruh besar kecilnya ukuran vitamin CDR yang digunakan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk vitamin CDR habis bereaksi? Jadi dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya ukuran redoxon sangat berpengaruh dalam mengurai vitamin. Karena semakin kecil ukuran vitamin, maka akan lebih cepat dalam bereaksi. yang ketiga, bagaimanakah pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan? Luas permukaan akan mempengaruhi laju reaksi. Luas permukaan maka pelelang untuk terjadinya tumbuhan antar permukaan partikel semakin banyak sehingga laju reaksinya semakin cepat. Jadi dari percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa ukuran sangat berpengaruh dalam masa penguraian ya. Jadi ketika ukurannya lebih kecil atau masa luas permukaannya lebih kecil, maka
reaksinya akan lebih cepat. Dan berbeda dengan obat yang belum digerus tadi, yang masih utuh, dia membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu tadi ada 4 menit 7 detik. Sebelum saya menjelaskan, silakan kalian tonton video ini cuma sebentar. Akan berlangsung melalui tubuhan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang sentuhnya. Kemungkinan tumbukannya akan semakin banyak, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Pada tablet vitamin C, hanya terdapat beberapa bidang sentuh, sehingga kemungkinan terjadi tumbukannya kecil. Sedangkan pada serbuk vitamin C, di setiap butir memiliki bidang sentuh masing-masing. Kemungkinan terjadi tumbukan pada serbuk vitamin C akan semakin besar, sehingga reaksi yang terjadi semakin cepat. Luas permukaan mempengaruhi laju reaksi. Semakin luas permukaannya, maka laju reaksinya semakin cepat. Terus apa lagi? Semakin luas permukaan, dan berarti kalau permukaannya semakin luas, partikelnya semakin kecil. Karena partikelnya semakin kecil, apa? Bidang sentuhnya semakin banyak. Jadi makin banyak, jadi peluang untuk terjadinya tumbukan semakin besar. Jadi tablet sama serbuk, cepatan siapa tadi? Serbuk. Karena luas permukaan serbuk dia lebih luas. Semakin luas permukaannya berarti ukuran partikelnya semakin kecil. Semakin kecil permukaan partikelnya, maka semakin cepat coba kan partikelnya. Semakin kecil ukuran partikelnya, semakin cepat laju reaksinya. Nah, kemarin praktekumnya apa? Yang mendirikan balon, berarti itu konsentrasi. Sekarang ini tentang luas permukaan. Berarti kalau besok tentang apa? Suhu. Oke, saya mau tanya. Apakah proses pembelajaran hari ini menyenangkan? Kata Gibran belum. Kenapa Gibran? Wah, masih katanya bahaya. Oke, depan kita lanjut dengan percobaan tentang suhu. Silakan Marco untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan berdoa. Semua siap? Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.